Halo para pemirsa Suyanto.id, dimanapun Anda berada, saya doakan Anda selalu sehat walafiat, sejahtera, bahagia bersama keluarga, kolega, dan para sahabat. Nah, kita tetap bersama dengan channel pendidikan Anda, Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Apa yang akan kita bicarakan sebagai bukti untuk berbagi pengetahuan saat ini adalah soal ISBN, International Standard Book Number. Itu merupakan kode nomor yang sangat penting dalam dunia publikasi. Kalau karya Anda, buku Anda mendapat ISBN, itu tandanya buku Anda tercatat dalam sistem itu secara global. Di mana-mana nomor itu adalah dikenal di dalam buku yang Anda tulis. Nah, sekarang itu mengalami persoalan. Apa persoalannya? Ikuti perbincangan kita dengan Saudara Sabjan Badjo MPD. Beliau adalah pemegang sertifikat profesi sebagai editor dari Badan Standar Nasional Profesi di Indonesia. Nah, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id, atau bahkan bisa klik lonceng supaya mendapatkan notifikasi langsung ke gadget Anda, dan juga kalau sempat bikin komentar di kolom komentar. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sabjan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Prof. Semoga Prof Ya. Yanto juga sehat selalu. Ya, amin. Nah, katanya ada ISBN bermasalah. Masalahnya apa, Mas, ISBN ini? Baik, Prof. Akhir-akhir ini di pengajuan ISBN itu ada terjadi proses yang lebih lama, Prof. Kalau biasanya sehari jadi, nah, ini kadang nggak mesti. Bahkan saya terakhir mengajukan itu, kami sampai menghubungi tim dari sana. Ini kenapa kok belum keluar gitu ya. Nah, jadi Mas, biasanya online beres, sekarang online di submit nggak bisa, lalu ditelepon gitu ya? Iya, dihubungi, Prof. Nah, yang murni online masih ada tapi menunggu. Bahkan ada yang ditahan itu belum diterbitkan. Nah, setelah kita telusuri, kemarin saya dapat info dari Ketua Perkumpulan Penulis Profesional Pak Bambang Trim yang ikut dalam perbincangan dengan Perpusnas sebagai perwakilan ISBN di Indonesia. Ternyata di Indonesia terjadi lonjakan permintaan ISBN yang sangat tinggi, Bro. Ya. Pada tahun 2020 kalau tidak salah itu sampai 140-an ribu permintaan. Bayangkan, sebanyak itu buku yang terbit sehingga pusat ISBN mengingatkan Perpusnas, apakah memang sebesar ini permintaan itu? Nah, ketika ditelusuri, kualitasnya juga tidak sejalan dengan itu. Banyak buku yang kualitasnya masih rendah gitu ya. Kenapa rendah? Karena tidak melalui proses yang standar. Misalnya penyuntingan tidak dilalui dengan baik gitu. Sehingga hasilnya ya tidak baik juga. Nah, itu pertama. Yang kedua, ada yang tidak layak diberi ISBN, itu diberi. Ya, misalnya kasus di seminar internasional. Seminar internasional itu kalau sekali proceeding diberi ISBN, itu tidak masalah. Tetapi kalau seminarnya berseri, tiap tahun ada seminar, seri pertama, seri kedua, ketiga, berarti proceedingnya itu kan tidak dianggap sebagai buku lagi. Nah, dia tidak layak dijadikan sebagai buku yang boleh diberi ISBN. Ya, kalau berseri otomatis ya dia mungkin mengarah ke ISSN itu. Padahal ISSN itu lama-lama singkatannya isinya soyo suwe soyo ngawur. Mungkin ISBN itu bermasalah, isinya bisa nangis. Ya, Bro. Terus soal buku juga banyak isi buku itu yang sebenarnya belum layak untuk dijadikan buku. Kadang-kadang kumpul-kumpul nulis misalnya terus dijilid jadikan satu itu ya, diberi ISBN. Nah, itu kan perlu dikaji lagi apakah memang itu sudah layak. Karena kadang-kadang buku itu tidak benar-benar diterbitkan. Yang namanya terbitkan itu kan dipublikasikan untuk secara luas. Ya. Kalau hanya cetak 3 buku kan belum publikasi secara luas, saya kira itu, Bro. Baru sebagai arsip pribadi kan begitu. Ya, itulah selalu saja di Indonesia itu moral hazard terjadi. Ya,
apa saja diakali, entah BPJS, ISBN, apa saja, pajak, ya pokoknya terjadi. Nah, hebatnya apa sih ISBN itu, Mas? Pusatnya di Amerika ya ISBN? Pusatnya di Inggris, Prof. Oh, di Inggris, ya. Inggris, ya. Apa awalnya itu untuk membeli ISBN itu? Bahwa buku itu tercatat supaya mungkin dikatalogisasi pada perpustakaan dunia, apa, Mas? Gimana itu? Betul, betul, Prof. Awalnya ide ISBN itu dari pedagang buku. Nah, mereka sulit mengidentifikasi. Ada buku misalnya judulnya sama. Nah, ini buku yang mana, gitu, Bro. Oh, Misalnya, apalagi kalau ada judulnya mirip, penulisnya sama. Misalnya ada buku pelajaran, dia menulis tahun ini, besok nulis lagi dengan judul yang mirip. Untuk itu kan perlu nomor unik yang membedakan ini buku yang mana, ini buku yang mana. Nah, itu diberi nomor. Nah, sekarang itu Indonesia sudah menghabiskan kira-kira 2 juta, kalau saya tidak salah. 2 juta nomor ISBN ini. Untuk seluruh masa atau 1 tahun? Seluruh masa, itu, Bro. Sejak ISBN ada. 2 juta, Mas? Kira-kira 2 juta. Tapi 2 Dan juta sekarang 2 juta kan nggak banyak juga dibanding penduduknya 280 juta. Betul, Prof. Tapi semestinya buku itu jauh lebih banyak pembacanya daripada penulisnya, Prof. Karena sekarang ini kalau di negara maju kabarnya masa pandemi ini yang meningkat itu penjualan buku, Prof. Ya, karena mereka di rumah ya baca buku. Di Indonesia terbalik, Prof. Yang meningkat pembuatan buku, penulisan buku. Pembeliannya tidak, gitu. Itu artinya bahwa ketika pandemi ini orang beramai-ramai berbondong-bondong bikin buku, dikasih ISBN, tapi nggak ada yang baca. Nah, itu, Prof. Semuanya begitu kan? Ya. Dan saya curiga jangan-jangan penulisnya juga nggak baca, melihat dari kualitas buku yang dihasilkan. Mestinya penulisnya itu baca berkali-kali dalam menghasilkan buku yang baik, itu, Prof. Ya. Penulisnya mungkin sudah bahagia dengan mempunyai ISBN itu, sehingga dia nggak perlu membaca lagi, saya kira. Nah, itu dianggap oleh orang ISBN yang di pusat sana, wah Indonesia ini aneh ini, sehingga agak direm supaya tidak terlalu gaspol terhadap permintaan ISBN. Apakah ada maksud begitu, Mas, kira-kira? Sepertinya begitu, Prof. Nah, kalau di daerah tertentu, ISBN itu ada yang mengawasi. Misalnya ada kualitas bukunya memenuhi syarat, baru diberi ISBN. Siapa itu? Siapa yang mengawasi? Di daerah tertentu, yang lembaga terkait di daerah tersebut, misalnya di negara mana X gitu ya. Nah, negara X itu memberi kebijakan sendiri dan seterusnya. Kalau di Indonesia kan tidak ada kebijakan itu. Ya. Tidak ada hubungan ISBN dengan kualitas. ISBN hanya nomor, sudah selesai. Makanya kemudian ada usulan yang diberi ISBN itu yang layak saja. Terutama ISBN ini sepengetahuan saya itu lebih banyak hubungannya ke komersial, Prof. Kalau komersial dijual lebih banyak, jual secara meluas, dia perlu nomor khusus. Tapi kalau buku hanya dicetak 1, 2, kan dia tidak perlu nomor khusus untuk mengidentifikasi. Yang tahu hanya penulisnya. Orang luar tidak tahu kalau ada buku itu, kan gitu, Prof. Ya, paling tidak ISBN tidak selalu komersial, tapi untuk kepentingan publik lah. Artinya dipublish untuk publik, sehingga open access, semua orang bisa. Kalau misalkan cerita dengan teman-temannya baca buku yang mirip, tapi kok bisa mirip, isinya beda. Oh iya, yang saya baca ISBN-nya apa gitu, bisa dikatakan. Iya nggak? Gitu ya, Mas? Betul, Prof. Nah, pengereman yang disampaikan Prof Yanto tadi itu memang terkait juga keterbatasan angka yang diberikan. ISBN itu angkanya ada 13, Prof. 3 angka pertama itu menunjukkan kode buku. 3 angka kedua itu kode wilayah atau bahasa, misal Indonesia. Sekarang misalnya Indonesia menggunakan 623, itu, Prof. Iya. Ya. Kemudian ada blok ketiga, itu angkanya berbagi dengan blok keempat. Nah, yang terakhir adalah pada 1 angka
Nah, itu kode yang didapatkan melalui proses komputer. Nah, blok ketiga dan keempat tadi angkanya bisa berbeda-beda. Kalau penerbitnya besar, cetakannya banyak, blok ketiga itu angkanya hanya sedikit. Mungkin saya share, Prof. Saya share. Ya, boleh. Ya, coba share. Ya. Ini, Prof. Itu yang warna ungu ada 602, itu yang lama, ISBN kita yang lama, itu Indonesia. Nah, 8519 itu kode untuk penerbit. Semakin besar penerbitnya, kok angka di sini semakin sedikit, Bro. Ya. Ya, kalau yang berikutnya 93 itu kode bukunya. Berarti kalau angka untuk penerbitnya sedikit, kode bukunya itu angkanya banyak. Sehingga penerbit bisa dapat banyak nomor di sana, gitu, Bro. Terbalik kalau penerbitnya menerbitkan tidak banyak buku, berarti angka di bagian penerbitnya banyak, angka di bagian bukunya sedikit. Misalnya hanya 1 angka atau 2 angka itu. Nah, itu, Bro. Oh, kalau angkanya itu beda dengan yang ditaruh di bawah barcode itu ya, Mas? Yang itu ada 978. Sama itu, Bro. Sama ya. Ya, sama, Bro. Ya. Karena barcode itu diterjemahkan dari nomor itu, Bro. Ya, oke. Nah, mungkin kehabisan angka ya, probabilitasnya orang nulis buku kan banyak. Mungkin harus tambah angka lagi ISBN itu mungkin. Betul, Bro. Jika habis, nanti angka 602-nya itu diganti. Sekarang sudah ganti, Bro. Kita sudah tidak 602 lagi sekarang. Karena yang 602 sudah habis itu ya. Loh, 602. Pokoknya kan 3 digit itu. Mesti selalu 602 ya, karena kode wilayah Indonesia gitu. Betul, Prof. 602 Indonesia, tapi ini sudah tidak dipakai. Indonesia sudah punya kode baru. Kalau tidak salah 623. Ya, itu sebetulnya nggak masalah. Kalau memang Indonesia itu sebagai negara, kan nggak harus berubah. Seperti kode area telepon misalkan saja. Betul, Kita kan internasional 62 misalkan saja. Nah, 61 tetapi Australia. Angkanya habis, Prof. Hah? Tetapi angkanya di belakang itu bisa habis. Oh, yang belakangnya. Yang blok ketiga dan keempat itu kalau sudah habis, otomatis angka negaranya harus diubah agar mendapatkan nomor baru lagi. Oh ya, gitu, habis Prof. untuk Indonesia ya. Betul, Prof. Iya. Jadi Nah, itu yang jadi persoalan kalau nomornya habis. Ya, itu berarti juta loh, tapi probabilitas dari situ kan banyak sekali sebetulnya. Ya, Betul, mudah-mudahan muncul lagi lah. Nah, orang Indonesia kalau ada kesempatan itu memanfaatkan yang seluas-luasnya mendapatkan ISBN walaupun kadang-kadang nggak layak untuk mendapatkan ISBN. Lalu dampaknya apa? Kalau sudah nggak bisa lagi. Kalau tidak bisa lagi, otomatis Indonesia harus mendapatkan kode baru. Sekarang kita sudah menggunakan kode 623. Ya. Gitu, Bro. Nah, itu masalahnya. Lalu penerbit itu nunggu sekarang, Mas? Atau apa? Sekarang karena sedang ditahan itu statusnya mungkin skala prioritas, Bro. Penerbit yang memang dikenal prosesnya sudah berjalan dengan baik, kualitasnya sudah bagus, mungkin bisa lebih cepat. Tetapi kalau kena penerbit yang belum dikenal, ini masih diragukan apakah proses penerbitan itu dilakukan dengan benar-benar atau tidak. Nah, ini mungkin yang akan benar-benar dievaluasi penerbitannya, apakah bisa segera atau menunggu gitu, Prof. Mungkin ISBN, Perwakilan Indonesia harus melihat proses itu. Mereka mungkin punya standar alur proses yang harus dilalui ketika buku akan dimintakan ISBN, termasuk penulis, penyunting, kemudian feedback, lalu perbaikan dari feedback. Ya seperti orang nulis di Scopus lah, ada proses review yang tracknya itu bisa dilacak itu mungkin, Mas. Saya kira ke depan ada usaha begitu nggak? Bagaimana para ahli ISBN di Indonesia? Ada, Prof. Masih info dari Ketua Penpro tadi ketika ngobrol di Perpusnas, ada usaha untuk itu. Misalnya ada usulan penulisnya harus bersertifikat misalnya. Wah, penulis bersertifikat semakin disinsentif terhadap penulis, Mas, kalau bersertifikat. Itu misalnya apa di antara usulnya, tapi belum ini. Misal ada juga usulan untuk
sertifikat untuk penerbit. Penerbit melalui proses sertifikasi itu, Prof. Ya. Nah, kalau belum melalui proses itu mungkin tidak diberi gitu, Prof. Ada itu alternatif usulan Ya. untuk menjaga kualitas tadi, Prof. Ya. Kalau misalnya penulis yang bersertifikat, dia bisa menulis secara paling tidak standar itu, Prof. Penerbitnya juga melalui proses yang standar. Tidak seperti apa namanya, Prof. Sekarang ini kita bikin naskah, kasih penerbit itu kadang-kadang ada yang jualan ISBN itu, Prof. Ya, jualan Ya ISBN. juga ya. Seolah-olah ISBN itu ya nomor sakti yang bisa. Ya. Nah, persepsi kita atas ISBN juga memang masih sangat bagus tuh, Prof. Ya. Padahal hanya nomor identifikasi itu. Ya. ISBN itu. Ya, dianggap sakti karena kita punya ISBN mau mendongkrak pasarnya kali. Betul. Bahkan di Dikti pun mungkin akan ada usulan untuk evaluasi, misalnya mengajukan itu buku itu harus ada ISBN, mungkin akan ada evaluasi juga. Iya. Gitu, Bro. Ya. Kalau hanya nyetak 3, misalnya hanya nyetak berapa gitu, Bro. Udah, itu artinya terjadi kebohongan publik. Punya nomor yang tujuannya adalah untuk publik, nyatanya bukunya nggak ada di peredaran. Itu kalau di Malaysia namanya apa itu? Nomor hantu, Mas. Nomor hantu. Kalau di sini nomor siluman. Jadi ya gitulah. Ya, masih ada lagi Mas terakhir ini yang sebelum kita tutup. Ya, padahal ISBN itu, Prof, tidak hanya buku baru. Kalau buku direvisi, revisinya banyak. ISBN-nya nanti baru, Prof. Kan perlu nomor lagi. Apalagi kalau judulnya berubah. Nah, kalau isinya berubah banyak, ISBN baru lagi. Dan kalau punya banyak versi, misalnya buku ukurannya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang pakai kertas, misalnya ada yang ya dan seterusnya. Itu bisa ISBN-nya bisa beda. Satu buku itu kadang-kadang punya banyak ISBN itu, Prof. Karena bahkan kalau dia digital, ISBN juga sendiri nanti. Nah, oleh karena itu pemakaiannya kan bisa lebih cepat, lebih tinggi daripada tidak selalu sama dengan jumlah judul. Kalau jenisnya banyak, itu, Bro. Tapi masalahnya ISBN itu tidak menjadi kesadaran semua orang. Karena ISBN itu memang masih dianggap nomor apa itu. Kecuali kalau orang nanti sudah bukunya nggak ada yang hard copy, semua soft copy. Orang kalau nggak memasukkan ISBN nggak bisa baca, itu baru sadar. Nah, mungkin begitu. Nah, kalau selama ini kan yang menyadari kan hanya penerbit, Mas, itu. Kalau pembaca nggak peduli dengan ISBN. Gimana? Betul, Prof. Pembaca ya isinya itu ya, isinya. Ya. Dan ISBN ini mungkin yang masih bagus itu prosesnya itu mungkin di ini, Pak, yang berkala, yang namanya ISSN. ISSN. Iya, karena benar-benar diperiksa prosesnya itu. Bahkan kalau dulu masih manual, teman ngajukan untuk UNJ, Prof, di BS itu mahasiswa ngajukan ISSN baru itu sampai datang ke Jakarta, ke LIPI untuk proses pengajuannya. Tapi saya tidak mengikuti sekarang apakah ISSN masih seketat dulu ataukah sudah lebar juga. Nah, yang satu lagi sebenarnya kita juga ada namanya ISNI, Prof. ISNI itu untuk orang, Prof. Prof Yanto punya ISNI, gitu, Prof. Iya, ISNI itu International Standard Name Identifier itu, Prof. Ada semacam nomor untuk identitas bagi penulis, pembuat media dan sebagainya. Tapi saya kan belum punya, saya nggak pernah apply. Tapi itu tidak ngajukan itu, Prof. Diberi, Prof. Jadi mulai rekognisi itu, rekognisi. Betul, Prof. Ini coba saya periksa sedikit, Prof Yanto itu sudah punya ISNI, punya, Prof. Nah, di sana nanti dia akan terhubung ke buku apa saja yang ditulis dan sebagainya, Prof. Ya lumayan lah. Ya oke lah. Baiklah, saya kira sudah banyak informasi terkait dengan ISBN, ISSN, ISSNI yang itu adalah attached kepada person. Nah, begitulah para pendengar, ikuti terus
dengan suyanto.id supaya Anda mendapatkan informasi baru, teknik baru dalam apapun, dalam profesi dan dalam pembelajaran, misalnya Anda guru. Terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan sampai ketemu lagi. Terima kasih Mas Sabjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Prof. Oke.